Pemirsa, setelah sempat tak kembali ke rumah, seorang pelajar di Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah ditemukan tidak bernyawa di kebun kopi. Ya, diduga korban dianiaya hingga tewas oleh temannya. Pelaku menghabisi nyawa temannya gara curi ponsel korban. Warga Dusun Kopen, Desa Bela Agung, Kecamatan Gerabak dikejutkan dengan penemuan jasad laki-laki di perkebunan kopi. Jasad laki-laki tersebut diketahui berinisial WS, usia 13 tahun, asal Dusun Sidomoro. Korban ditemukan setelah sempat menghilang. Pemeriksaan sementara terdapat luka di tubuh korban diduga akibat benda tumpul dan benda tajam. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Sebelum kejadian, korban dijemput di rumah oleh temannya. Setelah itu, korban tidak kembali ke rumah. Dari pengembangan kasus, pihak kepolisian telah mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan terhadap korban. Satu terduga pelaku, yakni teman korban, telah diperiksa petugas. Diduga pelaku mengambil ponsel korban. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kasus hukumnya perihal seorang pelajar SMP tewas di tangan temannya, sudah bersama kami Bapak AKBP Sajarot Zakun, Kapolres Magelang. Halo, selamat siang Pak Sajarot. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Sajarot, ini bagaimana kronologisnya hingga akhirnya terungkap bahwa pelakunya adalah teman sebayanya sendiri? Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwasanya terungkapnya kasus ini berdasarkan laporan dari Kepala Desa, yang mana Bapak Kepala Desa mendapatkan laporan ada satu orang anak yang hilang pada hari Rabu, ya, dan tidak kembali pulang ke rumah. Ini disampaikan ke Polsek dan oleh jajaran Polsek dan Satreskrim dilakukan pencarian dan diketemukan bahwasanya anak yang hilang tersebut meninggal dunia di kebun teh, kebun kopi, ya, dengan beberapa luka, baik itu benda tajam maupun benda tumpul, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, ini kami telusuri dan melakukan penyelidikan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, si korban dijemput oleh teman sekelasnya untuk fotokopi tugas-tugas sekolah. Namun ketika di tengah perjalanan di kebun kopi, korban diajak ke kebun kopi dan di sana terjadi cekcok adu mulut dan sempat terjadi perkelahian. Namun ternyata tersangka sebelumnya sudah menyiapkan sebuah benda tajam, yakni berupa celurit, yang digunakan untuk menghabisi daripada nyawa korban. Nah, disinilah terjadinya kejadian pembunuhan di lokasi tersebut, Pak. Kalau untuk motifnya sendiri apa, Pak? Ya, untuk motifnya sendiri kemarin kami gali dari keterangan daripada tersangka bahwasanya tersangka ini sakit hati ketika tersangka kepergok mencuri HP milik korban, yang diletakkan di kelas. Nah, oleh karena itu tersangka merencanakan hal ini sudah beberapa hari untuk melampiaskan sakit hatinya dengan menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ya, Pak Sajarot, ini hubungan antara korban dan juga pelaku seperti apa, Bapak? Pertemanannya seperti apa? Mereka sahabat dekat kah? Atau hanya pertemanan sekolah biasa? Ya, Pak Sajarot. Iya. Iya, Pak Sajarot masih bisa mendengar suara kami, Pak Sajarot? Masih Mas, sorry terputus. Ya. Pak Sajarot, ini hubungan pertemanan mereka berdua antara pelaku dan korban seperti apa? Apakah mereka berteman dekat atau hanya berteman antara teman sekolah saja? Apa seperti apa sebelum kejadian ini? Kebetulan juga dapat kami sampaikan, rumahnya juga berdekatan dan juga mereka juga teman satu kelas, ya, sekolahan.
dan juga sering pergi keluar ya, mengerjakan tugas pekerjaan sekolah. Pak Sajarot, ini seperti diketahui Ya. Dari pelakunya ini merupakan anak di bawah umur. Dengan Ya. pelakunya sudah menyiapkan celurit, apakah ini bisa dikategorikan pembunuhan berencana, Pak? Memang betul, Mbak. Ini dari hasil penyelidikan kami dan penyidikan saat ini, yang bersangkutan kami jerat dengan pasal 340 KUH pidana tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana dengan penganiayaan mengakibatkan korban anak meninggal dunia. Ya, Bapak, ini kasus yang sangat memprihatinkan di usia yang Iya. sangat terbilang muda, 15 tahun dan 12 tahun, anak semuda itu dapat berbuat tega seperti itu. Saat ini Bapak, pemicunya apa sih Bapak? Saat ini banyak anak-anak yang masih sangat muda tapi bisa berperilaku sangat sesadis seperti itu. Ya, kemungkinan besar ini adalah pengaruh daripada sosial media dan teknologi terbaru sehingga dapat meniru kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak pantas dilaksanakan atau ditiru. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya telah Ya. bergabung bersama kami ini siang, Pak Sajarot. Dan semoga kasus ini segera dapat ditegakkan Selesaikan dan tidak ada kembali lagi kasus-kasus serupa seperti itu. Terima kasih banyak Pak Sajarot. Salam sehat selalu.